Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Maleakhi 3 ayat 10 demikian. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Saudara-saudara sekalian, kontroversi mengenai persembahan persepuluhan di antara orang percaya adalah sesuatu yang sangat memprihatinkan. Bayangkan, jika anak-anak saudara ribut mengenai apa yang akan mereka berikan kepada saudara sebagai orang tua, apakah itu tidak menunjukkan kurangnya kasih mereka kepada saudara? Apalagi kalau mereka memberi karena takut dihukum. Relasi kita menjadi sangat transaksional, bukan saling mengasihi. Anak yang mengasihi orang tuanya akan memberi berapapun yang dibutuhkan kalau dia punya dengan sukacita. Sebaliknya, orang tua yang mengasihi anaknya tidak akan menghukum anaknya jika suatu saat anaknya kesulitan ekonomi sehingga tidak bisa memberi. Apakah Allah lebih jahat daripada kita sehingga dia menghukum anak-anaknya karena kesulitan ekonomi tidak bisa memberi persembahan? Sebaliknya, jika kita mengasihi Allah, bukankah kita akan dengan rela hati mempersembahkan apa saja yang kita punya, bahkan seluruh hidup kita kepadanya? Kalau 10% saja kita tidak rela, bagaimana mungkin kita mempersembahkan seluruh hidup kita? Maleakhi 3 ayat 10 merupakan teguran bagi umat Israel sebagai umat Allah yang posisinya ada di bawah hukum Taurat. Mereka tidak melakukan perintah hukum Taurat, khususnya dalam masalah persembahan persepuluhan. Dengan demikian, kaum Lewi yang menurut ketetapan Tuhan bagi bangsa Israel harus hidup dari persepuluhan umat tidak mendapatkan hak mereka. Maka, sebagai konsekuensi logisnya, pintu berkat bagi umat juga tertutup. Jadi, jangan mengeluh, apalagi menuduh Tuhan tidak menepati janji. Jika mereka ingin agar Tuhan kembali membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Nya, ya bertobatlah. Saudara, konteks kita saat ini berbeda, sebab iman kepada Yesus Kristus telah membebaskan kita dari kuk hukum Taurat dan menempatkan kita di bawah kasih karunia. Orang yang hidup di bawah hukum Taurat harus mentaati hukum Taurat dengan sempurna. Demikian juga orang yang hidup di bawah kasih karunia harus hidup dengan pola pikir berdasarkan kasih karunia, termasuk dalam hal persembahan. Jadi, masalahnya bukan harus atau tidak harus mempersembahkan persembahan persepuluhan, atau harus diberikan ke gereja, atau boleh ke tempat lain, dan seterusnya. Tetapi apakah kita sudah hidup dengan pola pikir kasih karunia? Orang yang memahami dan mengalami betapa luar biasanya kasih karunia Allah pasti akan memberi yang terbaik yang bisa dia berikan. Kalau bisa lebih dari 10%. Siapapun yang membutuhkan dan berapapun yang dibutuhkan, kalau Tuhan memang menitipkan berkat-Nya kepada kita akan memberikannya dengan sukacita. Tentu saja bukan asal memberi, tetapi memberi dengan bijaksana. Jadi kalau kita masih meributkan persembahan persepuluhan, pertanyaannya adalah, sudahkah kita mengalami kasih karunia Allah? Sudahkah kita percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi? Apakah kita mengasihi Tuhan? Amin.